Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda yang soleh dan soleha? Semoga anak-anak bunda selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk mendapatkan keberkahan pembelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak bunda sudah siap belajarnya hari ini? Siap ya? Baiklah, di sini kita memasuki pembelajaran 4. Nah, di sini ada kata kuncinya yaitu pengamalan sila pertama Pancasila dan sifat-sifat tokoh dalam cerita. Baiklah, sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita hari ini, Bunda akan jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menemukan sifat-sifat tokoh dan membandingkannya. Yang kedua, memberikan pendapat tentang sikap yang sesuai dan kurang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Baiklah, yang pertama kita akan mempelajari tentang sifat-sifat tokoh dalam cerita. Nah, sebelum kita menentukan sifat-sifat tokoh tersebut, Bunda akan ceritakan terlebih dahulu cerita tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Anak-anak Bunda perhatikan dengan baik ya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan, ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas, pandai, tenang, dan dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban sekolah atau ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termaksud Gugut, si jagoan bola, yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida di belakang. Hush, Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepalanya pelan, tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar, Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun, di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi, ia menggelengkan pelan kepalanya. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Nah, pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut dan berkata, "Maaf ya Gut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberikan contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan, perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan," katanya kepada Gugut. Dan Gugut menjawab, "Ah Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setahuku, korupsi miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa," kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti, kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar,
aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Nah, itulah cerita dari pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Nah, Bunda tadi sudah membacakan sebuah cerita yang berjudul Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus berlaku jujur dimanapun itu dan pada kondisi apapun itu. Nah, setelah mendengar Bunda membacakan cerita, nah, berdasarkan cerita yang sudah Bunda bacakan tadi, marilah kita bersama-sama menjawab pertanyaan berikut. Nah, di sini yang pertama, siapa saja tokoh pada cerita di atas? Iya, benar sekali. Ada Ida, Gugut, teman-temannya yang lain, dan Ibu Tati, guru matematika. Nah, yang kedua, siapa yang mengikuti ulangan matematika? Iya, benar sekali, Ida dan teman-temannya. Yang ketiga, apa yang dilakukan Gugut pada saat ulangan? Iya, benar, Gugut menyontek dengan Ida. Atau Gugut berusaha menyontek dari Ida. Yang keempat, apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban? Iya, benar sekali, Ida tidak memberikan jawaban yang diminta oleh Gugut, atau Ida tidak menghiraukan Gugut saat meminta jawaban. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa Ida tidak mau membantu Gugut? Iya, benar, menurut Ida, memberikan contekan merupakan perilaku yang tidak jujur. Nah, selanjutnya yang keenam, hal-hal baik apa yang bisa kalian ambil dari cerita tersebut? Ada yang tahu? Iya, benar. Kita harus selalu berusaha bersikap jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ketika melaksanakan ulangan, kita harus berperilaku jujur dan berusaha menjawab pertanyaan sendiri, tidak menyontek. Nah, jadi kita bisa membedakan ya antara sifatnya Ida dan sifatnya Gugut. Nah, Ida tadi apa sikapnya? Iya, sifatnya itu adalah sederhana, rajin belajar, dan jujur. Sedangkan Gugut adalah anak yang suka menyontek dan tidak ingin belajar dan juga tidak jujur. Jadi, perilaku Gugut yang menyontek saat ulangan itu tidak boleh dicontoh ya. Itu tidak patut untuk kita contoh karena itu merupakan perilaku yang sangat tidak jujur. Baiklah, selanjutnya kita mempelajari materi tentang pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, pada pertemuan sebelumnya Bunda sudah menjelaskan makna apa saja yang terkandung pada sila pertama Pancasila. Di sini Bunda akan menjelaskan kembali ya, mengingatkan anak-anak Bunda. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini bermakna yang pertama, percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Yang kedua, setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing, maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Yang ketiga, semua yang Tuhan berikan kepada kita harus kita jaga. Yang keempat, toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Nah, sekarang anak-anak Bunda sudah paham ya makna apa saja yang terkandung pada sila pertama Pancasila.
Nah, di sini kita akan menjawab bersama-sama pertanyaan berdasarkan cerita yang sudah Bunda ceritakan tadi tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur, tentang Ida dan Gugut temannya. Nah, kemudian di sini yang pertama, apakah menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Iya, benar sekali. Sikap Ida sesuai dengan sila pertama Pancasila. Kita harus berperilaku jujur karena berperilaku jujur akan bermanfaat untuk kita dan orang lain. Jika kita tidak jujur, maka akan merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Nah, selanjutnya yang nomor 2, apakah menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Iya, benar, tidak, karena Gugut menyontek pada saat ulangan. Gugut menunjukkan sikap yang sangat bertentangan dengan sila pertama Pancasila. Gugut tidak jujur. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus jujur? Ada yang tahu? Karena kejujuran merupakan dasar bagi perbuatan kita. Sekali kita tidak jujur, maka selanjutnya juga kita tidak akan jujur. Selain itu, tidak jujur juga merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa yang akan terjadi jika kita tidak jujur? Iya, benar sekali. Apabila kita tidak jujur, berarti kita sudah melakukan korupsi kecil-kecilan. Dengan tidak jujur, kita tidak akan dipercaya oleh orang lain lagi, oleh teman-teman kita, bahkan juga oleh keluarga kita. Nah, sila pertama mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Sikap tidak jujur akan membawa dampak bagi diri kita dan orang lain. Semua orang harus jujur, termasuk orang-orang yang bekerja. Benar kata Ida, mungkin tindakan tidak jujur ketika sekolah adalah mencontek, dan tindakan tidak jujur ketika sudah bekerja bisa korupsi, mengambil hal yang bukan milik kita. Nah, jadi di sini Ida itu sudah mengamalkan sila pertama Pancasila, sedangkan Gugut tidak mengamalkan sila pertama Pancasila, yaitu kejujuran. Baiklah anak-anak Bunda yang soleh dan solehah, di sini Bunda ada tugas yang harus kalian kerjakan. Membuat kotak seperti pada gambar, kemudian tuliskan sifat-sifat dari Ida dan juga sifat-sifat dari Gugut. Kemudian di sebelahnya kalian tuliskan pendapatmu tentang sikap Ida dan juga pendapatmu tentang sikap Gugut. Kemudian jangan lupa dikerjakan ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah sila pertama mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Sikap tidak jujur akan membawa dampak bagi diri kita dan juga orang lain. Nah, jadi kita harus terus berusaha bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next kata kunci pembelajaran kita selanjutnya yaitu menilai kejadian yang terdapat dalam cerita dan membandingkan jenis pekerjaan yang terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya anak-anak Bunda yang soleh dan solehah. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Semoga anak-anak Bunda tetap semangat belajarnya meskipun kita tetap jarak jauh belajarnya. Semoga
anak-anak Bunda tetap semangat ya, dan berdoa semoga kita bisa berkumpul di sekolah kita yang tercinta ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.